Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan hari ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara Renungan Al-Quran. Dan untuk edisi kesempatan ini, Ulumul Quran insya Allah bersama Ustadz Alvan Sunardi dan juga Ustadz Hussein Alatas yang alhamdulillah telah hadir dan akan memberikan penjelasannya, akan memberikan ilmunya untuk kita semua ikhwan akhwat. Kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, di kesempatan ini nanti Ustadz Alvan seperti biasa akan memaparkan apa yang akan dibahas di kesempatan ini. Namun sebelumnya kita akan awali dulu dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah. Kami persilakan Ustadz Hussein untuk memimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dan selanjutnya Ustadz Alvan akan menyampaikan mungkin di antara penjelasannya yaitu bagaimana kita akhir-akhir ini mendengarkan, membaca dan melihat berita cukup trending Ustadz ya mengenai ucapan Menteri Agama. Ucapannya itu terkait radikalisme yang menyusupi instansi lewat orang berwajah rupawan atau good looking, pandai bahasa Arab dan hafalan Al-Quran katanya. Nanti mungkin bisa dibahas. Seperti apa Ustadz Alvan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat pemirsa televisi Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim dimanapun saat ini berada di ruangan Anda, di mana suara ini terdengar, maka melalui studio kami sampaikan doa kita bersama dan harapan kita bersama semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini dan sekarang ini kita dihebohkan dengan sebuah statement atau pernyataan yang keluar dari salah satu pejabat, di mana statement ataupun pernyataan ini tentunya sangat melukai hati kita sebagai umat muslim yang berusaha untuk baik di dalam keislaman kita, di mana tadi telah disampaikan oleh Kang Rijal, statement yang sangat menyakitkan dan merobek hati nurani kita adalah bahwasannya radikal itu diindikasikan dengan orang yang fasih, bahasa Arabnya pandai membaca kitab kuning, hafal Al-Qur'annya, lalu penampilannya rapi yang disebut dengan good looking gitu. Maka kita tanyakan kepada
Rabbi kita Al-Habibana Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas, apa sih sebetulnya radikal itu? Maka kita merenungkan suatu tema sekarang ini adalah agama dan radikalisme. Benarkah agama ini diindikasikan sebagai bibit-bibit dari radikalisme? Kalau misalkan dari kaumusnya, radikal itu menuntut perubahan secara mendasar dan bermacam-macam variannya adalah menuntut perubahan secara menyeluruh atau menuntut perubahan dengan secara ekstrim dan memaksa. Mungkin nantinya kita mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Tetapi yang kita sama-sama rasakan sekarang adalah kita diambang kebingungan nih. Apa benar agama yang kita anut ini pantas untuk diindikasikan sebagai poin-poin, item-item, indikator sebagai orang yang radikalisme, yang mungkin kita mengambil suatu pengertian yang umum bahwa radikalisme itu barbar gitu, tidak mengetahui undang-undang, aturan, yang penting semaunya sendiri, sering untuk merampas hak orang, sering membunuh, menebarkan teror. Yang kita pahami radikal itu adalah seperti itu. Tentunya kalau pemahaman kita seperti itu tidak sesuai dengan agama yang kita anut, bahwa ad-dinun nasihah misalkan, dan agama ini diturunkan di kaum jahiliyah. Nah, sebetulnya mana sih yang radikal itu? Yang radikal itu sebetulnya mana? Apakah agama yang menuntut orang memproteksi orang menjadi orang yang baik, atau orang yang merampok, orang yang menebarkan teror, yang mengambil hak orang? Mana sebetulnya itu yang radikal itu? Maka kita tanyakan kepada beliau dengan panduan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya setelah tayangan ini kita menjadi mantap dalam agama, tidak dibimbangkan oleh statement-statement yang ngawur, yang saya anggap ini keluar dari logika yang nggak lurus. Istilah psikologinya disebut dengan logical fallacy gitu, logika yang ngawur, yang gila gitu. Maka demikian Ustadz, kita bertanya nih, sekarang kita lagi bingung nih Ustadz, bagaimana menanggapi statement yang seperti ini? Betulkah kita itu dicurigai sebagai radikal, apalagi anak-anak kita yang menghafalkan Al-Quran, yang berusaha penampilan rapi, menjadi guru ngaji? Apakah betul mereka itu radikal atau tersematkan bibit-bibit radikal gitu Ustadz? Fa'alaihi falyatafaddal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'alna hudatan muhtadin wala taj'alna dhallina mudillina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Alfan yang menemani kita pada pagi hari ini, Kang Rizal, begitu pula seluruh kru yang menyertai kita, demikian pula saudara-saudara kita yang ikut berkontribusi dalam menyampaikan dakwah Islam yang lembut, yang indah, yang mengeluarkan manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang terdapat dalam jiwa manusia. Mereka yang ikut serta berkontribusi dalam perjuangan ini, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menerima amal ibadah mereka, mengampuni dosa mereka, demikian pula meringankan hisab mereka dan menempatkan mereka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersama para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang hidup, semoga Allah mensucikan hati kita, mengikhlaskan niat kita. Demikian pula memberikan kita semangat yang tak pernah padam dalam menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini adalah Islam dan radikalisme. Sebagian orang karena ketidakfahamannya beranggapan bahwasannya radikalisme itu lahir dari apa? Dari agama. Kemudian secara khusus mereka menunjuk kepada Islam yang dituding sebagai rahim yang melahirkan radikalisme. Mereka yang penampilannya baik, berbahasa Arab, menghafal Al-Quran, menyampaikan dakwahnya, dari merekalah menyebar radikalisme. Kalau kita berbicara mengenai radikalisme yang dimaksudkan di sini, tidak kembali kepada akar katanya, yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan perubahan secara mendasar, tapi konotasi yang kita fahami dari tuduhan yang dilontarkan tersebut, radikalisme sebetulnya di sini mirip dengan ekstremisme. Jadi gerakan radikalisme adalah gerakan radikal adalah gerakan ekstrim. Nah, di saat kita ingin berbicara mengenai sesuatu yang berjalan di jalannya dan sesuatu yang keluar dari jalur yang melampaui batas yang dimasukkan dalam kategori ekstrim, dengan sendirinya kita harus punya tolok ukur yang jelas. Tolok ukur apa yang kita gunakan di sini? Tolok ukur apa? Kalau kita menggunakan tolok ukur kebebasan hidup tanpa ikatan, tidak terikat dengan Allah, tidak terikat sama sekali dengan hukum-hukum Allah, tidak menghargai Allah yang menciptakan kita dan menciptakan langit bumi, maka dengan sendirinya semua ajakan kembali kepada Allah, kembali kepada kitabnya, mereka anggap sebagai seruan ekstrim dan seruan yang radikal. Oleh karena itu mereka kalangan ya, yang ikut memperjuangkan LGBT, ya, perdagangan minuman keras, begitu pula yang menyerukan apa? Yang menyerukan juga kebebasan bagi pria wanita untuk menyalurkan hawa nafsu mereka tanpa tuntunan agama, pasti akan menganggap dan menuduh agama itu apa? Sebagai ajaran radikal. Ajaran yang ekstrim diukur dengan ukuran mereka. Nah, sekarang di sini kita harus sepakati tolok ukur apa yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa ini merupakan satu gerakan dan seruan ekstrim. Nah, kita bertanya kepada Bapak Menteri Agama kita ini, ya, sebetulnya tolok ukur apa yang Bapak gunakan hingga Bapak menuduh bahwasannya agama Islam, kalangan santri merupakan apa? Merupakan benih-benih yang melahirkan radikalisme dan ekstremisme. Tolok ukur apa kita mau tahu? Kalau seandainya tolok ukurnya Pancasila. Pancasila dengan sila-silanya yang kita lihat semuanya merupakan bahagian dari tuntunan agama dari ketuhanan yang Maha Esanya. Mengakui ketuhanan yang Maha Esa sebagai narasumber seluruh kehidupan langit bumi termasuk diri kita. Dengan sendirinya kita sebagai seorang hamba yang mengimani ketuhanan yang Maha Esa terikat dengan apa? Dengan aturan dan hukum yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma keterikatan kita berbeda dengan apa? Dengan organ-organ tubuh kita, demikian pula dengan apa? Dengan makhluk-makhluk yang terdapat di langit dan di bumi. Kalau organ-organ tubuh kita terikat langsung ditangani oleh Allah, oleh aturan Allah, bukan diserahkan kepada kita. Karena kalau diserahkan kepada kita, niscaya tubuh kita ini akan mengalami kerusakan. Jantung kita bekerja bukan dengan kendali kita, begitu pula paru-paru kita, kedua ginjal kita,
pencernaan kita. Ya. Demikian pula apa? Syaraf-syaraf kita, sel-sel otak kita ini bukan bekerja dengan kendali kita. Allah dengan rahmatnya turun tangan mengendalikannya hingga kita jumpai bagaimana kesehatan, stabilitas, ya. Demikian pula keseimbangan dalam kehidupan kita. Kalau diserahkan pada kita apa jadinya? Pokoknya Bapak Menteri Agama, Allah serahkan di jantung, kendalikan sendiri. Begitu pula kedua paru-paru Bapak, begitu pula sistem pencernaan Bapak, apa jadinya Pak Menteri? Enggak karu-karuan. Nah, mengingat manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kebebasan dan pilihan, maka Allah serahkan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya dengan pilihan yang Allah berikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan umat manusia termasuk Bapak Menteri Agama, saya dan semua manusia baik yang dulu, yang kini maupun yang akan datang, Allah berpesan kepada kakek nenek kita semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau petunjukku, bimbinganku sampai pada kalian. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjukku tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Dalam surah Thaha, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan merana, tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling tidak mengikuti petunjukku, maka baginya kehidupan yang bagaimana? Yang sesak, yang pengap, yang gelap. Jadi melenceng, menurut Allah ini melenceng dari petunjuknya, ya. Maka dia akan masuk apa? Masuk dalam lingkungan ekstrim dan radikal. Karena keluar dari tatanan yang mengatur alam raya, yang bersumber dari penciptanya. Coba kalau seandainya jantung kita tidak mengikuti ketentuan yang Allah tentukan, fungsi jantung kita pasti akan mengalami kerusakan. Begitu pula fungsi hati kita, begitu pula fungsi ginjal kita. Oleh karena itu para dokter ketika mereka melakukan pengobatan, bukan meninggalkan Allah, mengembalikan organ-organ tubuh kita sesuai dengan spesialisasi mereka kembali dalam keadaan normal. Seperti pada saat ini, COVID melakukan serangan, ya, di tengah-tengah wabah pandemi kita. Dan serangan yang paling apa? Yang paling berbahaya yang ditimbulkan oleh COVID itu menuju paru-paru. Menimbulkan inflamasi, infiltrat pada paru-paru kita. Hingga ada sebagian orang yang mengalami kerusakan paru-parunya sampai 70%, 80%. Paru-parunya mengalami kerusakan dan tidak kembali lagi. Akibat dari virus yang sederhana ini. Nah, para dokter berusaha dengan kemampuan mereka untuk betul-betul apa? Menjaga, merawat pasien-pasien yang berada di bawah naungan mereka. Kemudian bagaimana berusaha untuk menjaga agar infeksi, ya, inflamasi, infiltrat tidak sampai apa? Menimbulkan keparahan paru-paru. Ada sebagian orang subhanallah dengan penjagaan Allah OTG. Orang tanpa gejala. Jadi kena penyakit tanpa gejala, tanpa ada hal-hal yang bersifat ekstrim yang menyerang dirinya. Paling kehilangan bau, kehilangan rasa, berasa tidak nyaman. Setelah itu Allah kasih alhamdulillah sembuh dengan total. Tapi ada orang yang mengalami kondisi keadaan yang ekstrim. Kena langsung pernafasannya turun dari 90, katakan 7%, menjadi 80%, mulai sesak nafasnya. Turun kembali, mencapai 70%, kemudian turun sampai katakan 96, 80%, 70%, 60%, akhirnya terpaksa menggunakan ventilator untuk membantu pernafasannya karena paru-parunya tidak lagi bekerja dengan maksimal. Ada yang Allah kasih alhamdulillah pulih setelah kondisi tersebut, ada yang paru-parunya mengalami jaringan ikat kerusakan tidak dapat pulih kembali. Nah, tugas para dokter bagaimana betul-betul menjaga, merawat pasien tersebut agar tetap dalam kondisi normal. Nah, peran agama juga seperti itu. Cuma bedanya tatanan dan hukum Allah yang mengatur tubuh kita dan alam ini langsung ditangani oleh Allah tanpa intervensi manusia.
Coba kalau seandainya Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri, Allah katakan saya serahkan sekarang, mengingat kalian sudah berakal, ya, sudah berilmu, telah maju. Nah, semua aturan yang ada pada tubuh kalian silahkan kendalikan. Kira-kira siap tidak Bapak Menteri Agama? Niscaya Bapak tidak akan dapat tidur setelah makan, harus berpikir untuk mencernakan pencernaannya. Kapan tidur, kapan istirahat? Kemudian juga harus mengoperasikan jantungnya, mengoperasikan juga paru-parunya, kemudian juga apa? Hatinya. Kemudian kedua ginjalnya, kapan Bapak akan beristirahat? Syukuri nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala turun tangan dalam melakukan semua ini. Apa Ustaz? Jadi alat pembantu tadi seperti ventilator, penanganan dokter, itu tidak dapat dikatakan radikal, Ustaz. Justru kondisi si pasien itu yang radikal, yang ekstrim. Pasien yang radikal, yang ekstrim. Yang ekstrim. Dokter berusaha untuk mengembalikan ke dalam keadaan normal, sebagaimana keadaan semulanya. Begitu pula kerusakan yang berlangsung di tengah masyarakat kita, negara kita, bangsa kita, di pemerintahan kita, yang ekstrim, di mana mereka melakukan tindakan korupsi, lupa diri, melupakan rakyat, menjual juga kekayaan negara untuk pihak asing, membuka pintu bagi masuknya orang-orang asing tanpa kendali dengan membawa berbagai macam penyakit yang mereka bawa dari berbagai macam kerusakan, ditolak oleh orang-orang yang sadar. Mengajak agar kita kembali kepada kebenaran. Kembali ke dalam kehidupan yang penuh dengan keadilan, keharmonian. Nah, kalau mereka-mereka yang menyimpang menuduh orang yang mengajak kepada kebenaran, keadilan sebagai apa? Sebagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal, itu wajar kalau menggunakan tolok ukur mereka. Jadi kita ingin masyarakat, bangsa ini tidak dibully, tidak diperdayakan, dipermainkan. Kita harus betul-betul mempunyai tolok ukur yang benar untuk mengukur sesuatu itu normal atau ekstrim. Sesuatu itu normal ataukah radikal. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan pencipta kita menerangkan melalui rasul-rasulnya, apabila petunjukku sampai pada kalian, yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan tersesat, tidak akan merana. Sedangkan yang berpaling dari aku, di samping mereka hidup dalam ketakutan, kesedihan, mereka juga akan berada dalam suasana yang pengap, yang gelap, seperti saat ini. Apa belum cukup peringatan yang Allah berikan? COVID yang sudah turun ternyata memuncak. Apakah sampai terjadi korban yang begitu banyak seperti yang terjadi di benua Eropa ketika membinasakan 2/3 penduduknya pada tahun 1650-an. Ketika Black Death melanda bangsa Eropa, setiap orang yang binasa sakit terkena oleh wabah pes tersebut, yang memegangnya juga ikut terkena. Jadi kita khawatirkan kalau seandainya pernyataan-pernyataan seperti yang diucapkan Bapak Menteri di tengah-tengah situasi seperti ini, saya khawatir Allah lepaskan nanti kendalinya. Akhirnya semua protokol yang kita lakukan, penjagaan yang kita lakukan tidak akan mampu melindungi kita. Sebagai bukti sekarang rumah sakit dalam keadaan chaos sekarang. Ruangan ICU tidak mampu menampung. Korban berjatuhan. Nah, kalau kondisi ini berlangsung, ekonomi semakin apa? Merosot. Semakin betul-betul mengalami kelumpuhan, pada akhirnya yang akan mengalami kehancuran kita semua. Banyak-banyak beristighfar, bertaubat, kembali pada Allah sebelum azab Allah turun pada kita. Terutama sekali pada mereka-mereka yang jelas-jelasan menentang Allah sebagai Tuhannya, yang mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya untuk membimbing mereka menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi, pada saat kita akan berbicara mengenai satu gerakan ekstrim atau tidak ekstrim, radikal, tidak radikal, kita harus punya tolok ukur yang benar. Nah, mana yang kita akan gunakan? Kalau tolok ukur yang kita akan gunakan yang datang dari Allah, dan Pancasila merupakan buah-buah yang dipetik dari ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat siapa yang ekstrim dari kita dan siapa yang radikal, yang merusak negara, yang melumpuhkan ekonominya, yang ikut juga menebarkan penyakit-penyakit semacam ini,
Kemudian juga yang membuat rakyat semakin menderita dengan pungutan pajak yang diambil yang tidak sesuai dengan layanan yang mereka berikan. Kita bertanya, siapa yang ekstrim radikal? dari kita? Rakyat yang sudah mengap-mengap dalam kondisi sulit pada saat ini masih dibebani dengan berbagai macam beban. Mereka masih banyak yang di atas tertawa-tawa di atas penderitaan dan tangisan rakyat. Kalau bukan rahmat Allah dan kemurahannya terhadap kita, kita tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan kita semuanya. Oleh karena itu kita harus kembali sadar. Jangan kita melontarkan tuduhan-tuduhan dari berbagai macam kemerosotan dan bencana yang kita alami di negeri kita dikembalikan secara tidak benar kepada orang yang tidak berdosa. Ada apa-apa, khilafah. Kemudian kemunduran ekonomi, menyebarnya COVID, radikalisme. Semua dikembalikan pada khilafah, radikalisme. Apa kalian nggak bisa kerja? Nggak bisa kerja untuk memecahkan problema yang kita hadapi saat ini. Mari kita semuanya kembali pada Allah bertaubat, mengajak masyarakat juga bertobat dari dosa kesalahan mereka, lalu bersama-sama kita hadapi bukan hanya dengan protokol COVID, ya, seperti yang diminta, tidak cukup. Karena virus ini tidak mungkin mampu untuk dihadapi dan ditangkal oleh rudal bagaimanapun canggihnya. Tapi dengan kembali pada Allah, berlindung kepada Allah, memperbaiki akhlak kita, insya Allah penyakit akan diangkat, rahmat keberkahan akan diturunkan pada kita semua. Betapa indahnya kalau presiden, para menteri, wakil rakyat menyeru mengajak rakyat semuanya untuk bertobat kembali pada Allah. Insya Allah setelah azab ini, mereka berjanji tidak akan lagi membiarkan maksiat merajalela. Tidak akan membiarkan lagi berbagai macam perbuatan-perbuatan mungkar untuk tetap eksis di tengah-tengah kita. Kita berjanji semua untuk kembali pada Allah. Insya Allah begitu kita berjanji, begitu kita memperbaiki diri, Allah akan angkat bencana ini seperti apa yang Allah lakukan pada Fir'aun dan kaumnya ketika bencana bertubi-tubi turun. Mereka berjanji untuk memperbaiki diri mereka, Allah angkat satu persatu dari mereka. Tapi ketika mereka melanggar janji, Allah binasakan mereka. Jadi sebetulnya ajaran agama ini betul-betul berkaitan erat dengan keselamatan kita. Karena tuntunan agama ini datang dari pencipta kita, yang menciptakan kita, yang menata seluruh kehidupan. Dan terbukti tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita yang paling bijaksana. Allah berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan." Langit ditegakkan, dibangun tinggi oleh Allah Ta'ala, bersusun-susun. Wa wada'al mizan. Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangan alam raya ini. Allah tatghaw fil mizan, sebagaimana alam raya yang diciptakan Allah dengan penuh keseimbangan, mengikuti neraca yang penuh keadilan. Hendaknya kalian juga melakukan yang sama, wahai manusia, agar kalian tidak melampaui batas. Kata-kata tagha yatgha itu menggambarkan hal yang bersifat ekstrim. Sesuatu yang melampaui batas, ya, itu namanya tagha, yatgha tughyanan. Oleh karena itu, yang mengajak kepada at-tughyan, penyimpangan dan gerakan ekstrem, dinamakan oleh Al-Quran taghut. Dinamakan taghut. Taghut ini merupakan seruan-seruan atau mereka-mereka yang mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan yang mengundang adab dan bencana untuk umat manusia. Maka Allah bilang, Allah tatghaw fil mizan. Ikuti neraca petunjuk Allah, jangan kalian melampaui batas. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan timbangan dan neraca dengan seadil-adilnya dan jangan kalian kurangi. Artinya apa? Kita ikuti petunjuk Allah, bimbingannya, syariat yang datang daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya dengan melimpahkan rahmat keberkahannya pada kita semua. Oleh karena itu, Allah yang menurunkan agamanya, yang mengutus Rasulnya, menjelaskan. Menjelaskan apa? Misi dari agama ini. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi pelindung, penjaga, pengayom, pembela orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sebaliknya, walladzina kafaru
awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir, wali-wali mereka taghut. Taghut ini bermacam-macam bentuknya, ada yang berupa berhala. Tapi sebetulnya berhala tidak mampu berbicara. Kuncen-kuncen, tokoh-tokoh yang apa? Yang menjadi dalang di belakang berhala ini, yang mengajak manusia keluar dari rel kebenaran, melakukan tindakan-tindakan ekstrim, gerakan-gerakan radikal yang ingin mengubah tataran dan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang kafir ini siapa wali mereka? Siapa pemimpin mereka? Siapa ikutan mereka? Taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila nur, ila dhulumat. Sebaliknya dari Allah. Mereka mengeluarkan manusia dari dalam cahaya, dalam kebenaran, dalam kehidupan yang penuh keseimbangan menuju kehidupan yang gelap gulita. Jadi siapa sebetulnya Bapak Menteri yang mengajak kepada radikalisme dan ekstremisme? Apakah mereka yang mengajak kembali kepada Allah Tuhan kita semua? Yang mengajak untuk menyesuaikan diri kita dengan tataran dan hukum yang penuh keseimbangan yang datang dari Allah? Apakah yang ingin merusak tataran kehidupan dan merusak kehidupan manusia dengan mengikuti hawa nafsu dan menjadikan taghut sebagai pemimpin dan sembahan? Apa yang saya sampaikan bukan bertujuan hanya untuk menjawab apa yang dilontarkan Bapak Menteri. Bisa aja Bapak Menteri mengeluarkan pernyataan tanpa difikirkan atau bukan dasar pengetahuan, atau mungkin sekedar iseng aja. Tapi saya ingin memberikan pencerahan buat umat bahwa jangan gampang kita ini dibully, ya. Jangan gampang kita ini menjadi sasaran tudingan serangan secara tidak benar. Jadi ekstremisme, radikalisme, semua gerakan-gerakan yang keluar dari rel bukan dari Islam. Kalau seandainya ada oknum-oknum dari umat Islam, ada ustadz, ada kiai ya, yang melakukan gerakan-gerakan ekstrim, bukan agamanya yang salah. Tapi ini ada gangguan, ada kesalahan dalam memahami agama disebabkan oleh apa? Oleh doktrin-doktrin yang salah yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau seandainya Bapak Menteri mengatakan bahwasannya di kalangan umat Islam terdapat oknum-oknum yang tidak memahami agama dan petunjuk Allah dengan benar, hingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dilarang oleh agama, kita setuju. Tapi kalau mengatakan bahwasannya pesantren-pesantren, ustadz-ustadz, kiai-kiai sebagai sarang radikalisme, berarti Bapak mengingkari Tuhan Anda. Karena Allah utus nabinya sebagai rahmatan lil alamin, turunkan kitabnya sebagai nur, sebagai petunjuk, sebagai syifa, sebagai rahmah. Dan Bapak kan sebentar lagi bakal dipanggil sama Allah Ta'ala. Bapak bakal dipanggil. Kita tidak tahu kapan waktunya. Pada saat Bapak meninggalkan dunia ini, jabatan sebagai Menteri Agama, kekayaan yang Bapak simpan tidak akan berguna sama sekali. Begitu pula untuk wakil-wakil rakyat, untuk pejabat-pejabat di pemerintahan. Begitu dikafankan dalam kafan, dibaringkan dalam kubur, kemudian dilekatkan dalam liang lahat yang sempit, pada saat itu Bapak akan mengetahui bahwa selama ini Bapak dalam keadaan tertipu. Oleh karena itu sebelum datang waktu itu, mari kita bertobat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita para ustadz, para ulama, tugas kita sebagaimana para nabi menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita sudah menjalankan amanat Allah untuk disampaikan. Dan dunia bukan tujuan kita. Oleh karena itu tujuan ambisi kita bukan dunia ini. Kita hanya menyampaikan amanat Allah. Tapi tujuan kita adalah kehidupan akhirat dan keridhaan Allah. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Nah selanjutnya. Oke, satu lagi Ustaz, ya. Sehubungan dengan itu, kalau misalkan seperti pemahaman sebagaimana Bapak Menteri tadi, lalu memaksakan selanjutnya membuat kebijakan, akhirnya para dai, para ustadz harus sertifikasi. Itu kan memaksakan seluruh ustadz itu takluk dan tunduk dalam aturannya. Sementara dalam aturannya sebagaimana paparan tadi, ini adalah sebuah kegagalan pemahaman tentang Islam itu sendiri. Betul. Jadi kalau seandainya Menteri Agama menuntut sertifikasi, ya, bagi apa dai-dai yang berdakwah, kalau yang mengeluarkan sertifikasi adalah lembaga ulama yang jujur, yang adil,
yang independen, yang menentukan siapa yang telah memiliki betul-betul apa? Telah memiliki kemampuan untuk menyampaikan dakwah Allah dengan pemahamannya yang benar, ya, pemahamannya yang lurus, akhlaknya yang baik. Mereka-mereka ini ya, yang diberikan wewenang untuk tampil. Kita tahu seorang dokter saja, kalau ingin praktek apa? Di samping dia harus lulus dari ujian, ya, kemudian apa? Dia harus punya sertifikasi. Kalau tidak diizinkan untuk praktek. Karena apa? Karena ini menyangkut nyawa manusia kan. Nah, ulama juga menyangkut apa? Menyangkut hal yang betul-betul esensial dalam kehidupan manusia. Nah, kalau orang-orang yang bicara porno, yang bicara humor, yang menjadikan agama sebagai lawakan dibiarkan tampil ke depan, berbahaya, bisa menimbulkan kerusakan. Atau orang-orang yang sakit jiwa yang harusnya masuk rumah sakit jiwa, keluar menjadi penceramah, bicara dengan mudah, kafir sana, sesat sini, ini berbahaya. Ini bisa mengacaukan umat. Oleh karena itu perlu ada lembaga-lembaga ulama yang mumpuni, yang independen, bukan di bawah pemerintah, tapi betul-betul loyalitas mereka kembali pada Allah, ya, yang mengeluarkan surat izin untuk para dai menyampaikan dakwah mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Kemudian ada kontrol pengawasan. Tapi ingat, bukan di bawah naungan kelompok ya. Di bawah naungan kelompok ada Salafinya, ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada PSSI, berbahaya sekali. Tapi di bawah betul-betul naungan agama yang independen, yang betul-betul kembali kepada Allah, loyalitasnya bukan pada kelompok. Bacaan Qur'annya, pemahaman Qur'annya, kemudian juga pemahamannya mengenai rukun-rukun Islam, akhlak dan tutur kata, ini penting sekali. Karena walaupun pandai, kalau tutur kata akhlaknya tidak baik, bisa merusak kan? Jadi kalau seandainya permintaan ini untuk betul-betul menyaring para dai sesuai dengan ketentuan Allah, ya, menyampaikan risalah Allah dengan sebaik, kita sambut seruan Menteri Agama. Tapi kalau sertifikasi diberikan, ya, berdasarkan pesan, penyaringan juga disesuaikan dengan kemauan pemerintah, yang loyal kepada pemerintah, yang mendiamkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, itu yang diberikan hak untuk berbicara. Adapun yang menyampaikan ayat Allah, yang mengajak kembali kepada Allah, mereka tidak layak untuk berbicara, ini berbahaya sekali. Ini berbahaya luar biasa. Jadi kalau yang Bapak Menteri minta, penceramah-penceramah yang berceramah menyampaikan agama, yang memiliki akhlak mulia, yang meneladani Rasul, yang memiliki keilmuan, kita berikan dukungan secara penuh, asal sertifikasi keluar dari lembaga ulama yang independen. Bukan yang menerima gaji dari pemerintah. Karena begitu terima gaji, kemudian terancam bahwa gaji yang biasa diterima terhenti, akhirnya dia akan mengiyakan apa-apa yang salah. Kalau misalkan negara yang mensertifikasi, Ustadz, atau bagian dari negara itu kementerian, nah kita bertanya, tua mana berdirinya negara ini dengan para ustadz-ustadz yang berjuang sebelum negara ini terwujud? Gitu. Ya otomatis kalau Kementerian Agama yang menangani masalah ini ya tidak benar. Tidak benar. Kemudian yang perlu sertifikasi juga, bukan hanya ulama, pejabat juga perlu sertifikasi. Pejabat apakah layak dia menjadi pejabat? Kalau dia orang Islam, tahu nggak tuntunan Islam? Tahu tidak kewajiban dia kepada Tuhannya apa? Kepada Rasulnya, kepada umatnya, kepada bangsanya. Jadi jangan hanya ulama dapat sertifikasi, lalu pejabat tidak. Wakil-wakil rakyat juga orang yang tidak layak duduk, mereka ditempatkan sebagai wakil rakyat. Makanya negeri kita ini lebih aneh daripada negeri 1001 malam. Kalau Irak dulu, ya, Surah Marra mendapatkan gelar negara 1001 malam, zaman Harun Rashid. Indonesia ini negara 100.001 malam. Yang aneh luar biasa. Tolok ukur tidak jelas, aturan parkir lebih dihormati daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terang-terangan. Jadi kalau saat ini kita kembali kepada Pancasila dengan sila-silanya, yang semuanya merupakan tuntunan dan anjuran agama, ruhnya iman kepada Allah dan hari akhirat, maka apa yang Bapak nyatakan ini sebetulnya kebalikannya. Yang ekstrem bukan agamanya, bukan tokoh-tokoh agama yang mengajak kepada Allah, yang ekstrem justru yang mengajak manusia untuk lupa kepada Allah dan meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan beberapa ayat
Buat para pendengar, buat Bapak Menteri yang merupakan saudara kita juga, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat sebelum datangnya panggilan Allah. Karena saya dan Bapak Menteri sudah berada di akhir-akhir umur. Rata-rata umat Nabi itu 60-70 tahun. Kalau ada yang lebih, itu merupakan bonus yang kembali pada Allah. Kalau ada yang kurang di bawah 60 meninggal dunia, juga kembali pada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak, saya, kita semua, mari kita merenung sebelum datang panggilan Allah. Begitu datang panggilan Allah, semua yang bagaimana? Semua yang pernah kita miliki, kita bangun, tidak akan berguna buat kita. Nah, sebelum saya membacakan beberapa ayat Allah dalam surat An-Nisa, saya ingin membacakan beberapa ayat dari surah Muhammad. Surah Muhammad. Dalam surah Muhammad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan mereka ya, yang terkena kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkena kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena apa? Disebabkan karena mereka tidak menyukai apa yang datang dari Allah. Mereka memusuhi apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad pada ayat 25. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwara lahum wa amla lahum. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya orang-orang yang murtad berbalik ke belakang setelah jelas baginya petunjuk Allah. Setelah petunjuk Allah sampai kepada mereka, mereka berbalik dan murtad. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Semua yang terjadi ini pada mereka merupakan apa? Doktrin, bujukan dan rayuan syaitan yang disampaikan pada mereka dan diikuti. Karena keindahan dunia, karena jabatan, kedudukan membuat mereka lupa, akhirnya mereka mengingkari apa-apa yang datang dari Allah. Setelah jelasnya petunjuk Allah, akhirnya mereka masuk dalam kategori orang-orang yang murtad dari agama. Lalu Allah terangkan sebabnya. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri. Hal itu disebabkan karena mereka berkata pada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Mereka berkata sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami akan mengikuti kalian dalam sebagian urusan. Jadi sebagian apa yang Allah turunkan mereka enggak suka diganti sama yang lain. Jadi gara-gara mereka mengatakan kami akan mengikuti kalian pada sebahagian urusan, kami siap merubah menyesuaikan agama Allah dengan keridhaan kalian, Allah masukkan mereka dalam golongan orang yang murtad. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah. Mereka berkata pada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Mereka berkata, kami akan ikuti kalian pada sebahagian urusan. Kami akan melakukan perubahan-perubahan. Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan. Lalu Allah jelaskan pada kita keadaan pada saat mereka mati. Fakaifa idza tawaffathumul malaika. Bagaimana nasib mereka nanti di saat malaikat mewafatkan mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dalam saat sekarat yang begitu menyakitkan, tentu malaikat menambahkan dengan menampari wajah mereka dan punggung mereka. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu disebabkan karena mereka apa? Mengikuti apa yang dimurkai Allah, membenci apa-apa yang Allah ridhai, akhirnya Allah gugurkan semua amal mereka.
Nah, terserah pada bapak-bapak semuanya apakah menganggap ayat ini radikal. Kalau bapak menganggap ayat ini radikal atau ayat ini mengandung seruan-seruan ekstrim, silahkan nanti bapak berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Nah, kita akan bacakan Ustaz Alfan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratun Nisa yang menjelaskan kewajiban para pemimpin. Bukan hanya kewajiban rakyat dituntut, pemimpin juga terikat oleh kewajiban untuk hidup dalam keadaan normal, jauh dari radikalisme dan ekstremisme yang bisa meredam berbagai macam pertentangan, perselisihan, mengembalikan hati manusia ke dalam yang satu. Tidak mungkin manusia bisa bersatu kecuali pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu yang menimbulkan kerusakan bagi bangsa ini, menghancurkan sendi-sendinya, pilar-pilarnya, ketidakadilan. Ini yang namanya apa? Ekstrem dan radikal. Nah, Allah berfirman dalam suratun Nisa ayat 58 dan seterusnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua, baik itu pejabat, baik itu ulama, baik itu seorang pedagang, baik itu seorang katakan aparat sipil, aparat TNI-nya, kepolisiannya, semua elemen masyarakat. Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kalian memberikan keputusan di antara manusia, baik itu pemimpin di atas, orang tua terhadap anaknya, atau anggota masyarakat dalam berbagai macam pertikaian mereka, hendaklah kalian memutuskan dengan penuh keadilan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'idukum. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan nasihat bagi kalian. Nasihat yang lurus, murni, tanpa ada interest, karena datang dari pencipta kita semuanya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengadilan Allah adalah pengadilan yang paling adil. Setelah itu, ya, kita lihat. Ada kewajiban dari pemimpin di atas untuk menyadari bahwa yang ada di tangan mereka adalah amanat. Bukan merupakan ghanimah dan rampasan perang. Tapi amanat yang kelak akan ditanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Kemudian, dan taatilah Rasul. Tapi waktu menyangkut pemimpin setelah Rasul, para ulul amri, Allah tidak ulangi kata kerjanya. Perhatikan coba. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, dan para ulil amri dari kalian. Kenapa nggak diulangi? Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri, mengulangi kata kerjanya agar mengingatkan kita ketaatan pada ulil amri tergantung ketaatan mereka pada Allah dan Rasul. Kalau mereka tidak mentaati Allah dan Rasul, kita tidak wajib mentaati mereka. Jadi jangan apa-apa ulul amri, apa-apa ulul amri. Kemana perginya minkum? Jadi dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau Rasul dijamin tidak mungkin mengajak kepada penyimpangan. Karena Allah yang menunjuk Rasulnya, bukan pilihan kita. Bukan DPR yang milih, bukan rakyat yang milih yang bisa salah. Tapi Allah yang langsung memilih Rasulnya, tidak mungkin berkhianat. Tapi kalau Amri siapa yang pilih? Kita manusia. Kita. Nah, untuk mentaati ulil amri, diharuskan mereka memenuhi syarat taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Jelas kan? Wa ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan? Sekarang ada perbedaan pendapat antara Bapak Menteri Agama, antara wakil rakyat, antara ulama dalam menentukan mana yang ekstrim, mana yang radikal. Kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih dalam sesuatu, jangan bingung. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasul. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu akan lebih baik dan mendatangkan akibat yang lebih baik bagi kalian.
Kalau kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya, Allah akan buka rahmatnya dan keberkahannya. Berpaling dari Allah, bukan Allah yang dirugikan, kita yang rugi. Sudah COVID nanti makin lama, makin parah, makin hancur negeri kita. Ini yang saya takutkan, Indonesia bukan lagi Indonesia yang luas seperti ini. Indonesia yang tercabik-cabik. Karena di tengah-tengah kemiskinan, kemelaratan, rakyat bisa gelap mata, bisa betul-betul lupa diri, bisa melakukan yang merusak diri mereka. Harapan hanya mengingatkan mereka kepada Allah. Begitu rakyat lupa diri, akhirnya bisa-bisa mereka membakar rumah mereka, menghancurkan negeri mereka sendiri. Contoh banyak di berbagai macam negara. Jangankan dalam waktu yang panjang. Di Amerika ketika badai Catherine melanda Teluk Meksiko, rakyat Amerika yang biasanya taat hukum, menjaga hak asasi manusia berubah menjadi perampok-perampok yang merampok toko-toko, bahkan mengganggu orang. Begitu pula kemarin ketika COVID di Amerika. Bagaimana coba orang-orang keluar dari rumah-rumah menjarah sana-sini. Ini rakyat yang dianggap rakyat demokrasi, yang patuh hukum, yang berpendidikan tinggi. Begitu lupa diri, bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi ingat, para menteri ini kalau sampai lupa diri, bisa-bisa menimbulkan rakyat akhirnya kehilangan kendali diri mereka. Mereka melakukan apa-apa yang bakal merusak negara mereka, merusak diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ittaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Allah mengisyaratkan pada mereka-mereka yang mengaku beriman, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan keimanannya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Apa kamu tidak melihat kepada mereka-mereka yang mengklaim, yang mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan padamu, wahai Rasulullah. Beriman kepada apa yang Allah turunkan pada Rasul-Rasul sebelum kamu. Waktu mereka berselisih, waktu mereka mengatur hidup mereka, mengatur bangsa mereka, negara mereka, mereka menolak untuk kembali kepada Allah, justru lari kepada taghut untuk menyerahkan urusan mereka. Meninggalkan Allah, pergi kepada taghut, itu yang namanya radikalisme, ekstremisme. Karena kalau orang udah mengingkari Tuhannya, ada nggak kejahatan yang lebih dari ini? Seorang tinggal di rumah orang, diberikan jamuan, diberikan penghormatan, dihargai. Tahu-tahu balasannya mengacak-ngacak, mengaduk rumah orang. Ekstrem nggak? Yang saya heran, manusia kok nggak merasa bahwa mereka ini telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Allah ciptakan mereka, berikan bentuk rupa yang begitu sempurna, berikan akal, berikan ilmu, berikan petunjuk, turunkan kitabnya. Tahu-tahu mereka melakukan kerusakan di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka. Saya bingung, kalau ini bukan ekstrim, apalagi? Jadi apalagi yang masuk dalam kategori ekstrim? Jadi mereka justru mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada Alkitab yang merupakan rukun iman, tahu-tahu dalam keputusan mereka, mereka enggan untuk kembali kepada Allah, justru mereka ingin mengambil keputusan mereka dari taghut. Taghut ini yang mengajak orang keluar dari kebenaran, keluar dari jalan yang wajar, yang normal, menuju radikalisme dan ekstremisme. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal Allah telah memerintahkan mereka, atau mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut, kembali kepada Allah. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan baida, dan syaitan memang menginginkan manusia untuk tersesat jauh dari kebenaran. Karena syaitan ingin pengikut, ingin punya teman dalam api neraka. Jadi taghut di bawah pimpinan syaitan mengajak ke neraka, sedangkan Allah dengan para rasulnya, para ulama yang mengikuti rasul mengajak orang kembali kepada Allah. Nah, kita lihat seruan mana yang akan disambut oleh kita, yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Oleh karena itu para ulama tidak perlu sama sekali bersikap keras atau memaksakan umat, serahkan pada mereka setelah kita menyampaikan dengan tegas, nanti masing-masing akan terima balasannya. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Karena Allah berkata pada Rasulnya, wa ma arsalnaka alaihim hafidha wa ma arsalnaka alaihim wakila. Kami nggak jadikan kamu sebagai wakil kami untuk menangani mereka, tidak. Setelah itu, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa.
Kalau seandainya dikatakan pada mereka, mari kita kembali kepada apa yang Allah turunkan. Kembali kepada Rasul. Kamu jumpai orang-orang munafik ini yang di muka mengatakan beriman kepada Allah, beriman pada kitabnya, berpaling sejauh-jauhnya dan mengabaikan seruan yang mengajak kembali kepada kitab Allah. Nah, kita bertanya, ini ekstrim apa tidak? Ini Tuhan yang menyeru, bukan Pak Ustadz yang menyeru. Tuhannya yang menyeru, tapi dianggap seolah-olah bagaikan angin lalu. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Bagaimana nanti keadaannya kalau mereka terkena musibah akibat ulah perbuatan mereka? Kemudian mereka datang pada kamu, wahai Rasulullah, bersumpah dengan nama Allah bahwa tujuan kami hanyalah berbuat kebaikan dan untuk melakukan rekonsiliasi dan lain sebagainya. Begitu kena musibah, baru mereka merendah melemah. Yang saya khawatirkan, begitu datang bencana ke negeri kita ini, setelah bangsa dilanda oleh bencana, baru terbuka mata umat dan mereka sudah terlambat. Apalagi kalau ada yang menjadi korban-korban binasa dalam keadaan lupa kepada Allah, kesian nasibnya harus mendekam dalam api neraka. Ini bukan main-main. Tapi sayang agama di negeri kita sudah menjadi guyon. Malah yang paling banyak viewernya, ya, yang guyon mengajak orang tertawa terbahak-bahak. Ini merupakan pertanda rupanya kiamat semakin dekat. Azab bencana Allah dan murkanya juga karena agama dipermainkan betul-betul amat mengerikan dan menakutkan. Lalu Allah mengatakan ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka lah orang-orang yang Allah tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Apa yang dalam hati mereka semua diketahui oleh Allah. Berpalinglah dari mereka, wahai Rasulullah. Berikan nasihat untuk mereka dan katakan, ya, pada diri mereka ucapan yang betul-betul masuk ke dalam hati mereka. Jangan lagi mudahkan basa-basi. Ucapkan ucapan yang betul-betul apa? Menghujam ke dalam hati mereka. Karena kalau pakai bahasa isyarat gak paham. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul hanya begitu saja diutus membacakan ayat-ayat Quran, tidak. Tapi untuk ditaati dengan izin Allah. Bukan hanya sekedar kalian mengatakan beriman, menyambutnya atau berselawat padanya, tapi untuk ditaati, diikuti. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya ketika apa? Mereka menzalimi diri mereka, berbuat kesalahan. Mereka datang kepada Rasul. Mereka mohon ampun juga kepada Allah. Dan minta Rasul memohon ampun bagi mereka. Niscaya mereka akan menjumpai Allah, menerima taubat mereka, dan akan melimpahkan rahmatnya atas mereka. Nah, sebagai penutup, fala wa rabbika. Sekali-kali tidak, demi Tuhanmu. Apa yang Allah nafikan? La yu'minun. Mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga menjadikan engkau, wahai Rasulullah, dan kitab Allah sebagai hakim dalam menyelesaikan pertentangan perselisihan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka, di hati mereka tidak terdapat rasa berat dan sempit atas apa yang kamu putuskan, dan mereka pasrah menerima dengan penuh kepasrahan dan ketulusan. Ini baru orang yang beriman. Tapi yang menolak apa yang datang dari Allah, tanpa basa-basi kita katakan, Anda adalah orang-orang yang menjerumuskan diri Anda ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Jadi saya harap mudah-mudahan Bapak Menteri ketika menyatakan pernyataan ini bukan dalam keadaan sadar. Bukan disengaja, tapi kelepasan dari mulutnya. Padahal maksudnya bukan itu. Kalau maksudnya ingin betul-betul katakan merapihkan kembali isi ulama, meminta kepada lembaga-lembaga ulama untuk menyaring ulama-ulama yang menyampaikan pembicaraan yang mengajak kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Jangan mereka-mereka yang humor, yang bicara-bicara tidak senonoh, atau menjadikan agama sebagai tawa dan permainan, kita berikan dukungan. Dan Bapak Menteri, saya bukan menyumpahi, tapi tidak lama lagi kita akan dipanggil.
Kita bakal dipanggil dan semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan lupa bahwa saat itu tidak lama bagi kita semua. Sedangkan saya punya tugas bukan untuk melecehkan orang lain, tapi menyampaikan kebenaran dan mengajak manusia kembali kepada Allah. Jadi kata radikalisme, ekstremisme sebetulnya bersumber dari dengkotnya taghut. Dan kata radikalisme atau ekstremisme dalam bahasa Arab namanya tughyan atau tagha yatgha kata kerjanya. Orang yang melampaui batas dan yang mengajak ke sana namanya taghut. Dan Islam bukan mengajak kepada taghut tapi mengajak kepada Allah untuk mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Mudah-mudahan jabatan tidak melupakan kita semua, begitu pula harta benda. Semua ini begitu kita sakit. Saksikan orang-orang yang masuk rumah sakit ketika paru-parunya mengalami infiltrat. Sampai 80% paru-parunya mengalami kerusakan. Sedangkan 50 saja orang sudah berat untuk bernafas. Nah kalau Bapak kena bagaimana coba? Bagaimana kalau Bapak kena? Tetap paru-parunya mengalami kerusakan. Bapak di antara kehidupan, kematian, anak-anak, keluarga semua menangis, tak berdaya. Yang kuasa untuk menjaga kita hanya Allah. COVID masih di tengah-tengah kita masih berbicara hal-hal yang akan membuka azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita semua. Nah, sebagai penutup, saya ingatkan bahwa saya termasuk orang yang menentang orang-orang yang menyampaikan dakwah dengan cara yang arogan, dengan menggunakan cacian, makian. Ini perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak Rasul. Tapi menyampaikan kebenaran apa adanya itu merupakan keharusan untuk keselamatan para ulamanya, untuk keselamatan seluruh anak bangsa, agar orang yang hidup dalam keadaan betul-betul tahu mana yang benar, mana yang salah. Liyahya man hayya an bayyinatin, ya. Agar yang hidup tahu mana benar, mana salah. Ini kewajiban yang mesti disampaikan oleh para ulama. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Alfa Sunardi, Kang Riza dan semua kru Rasil, semua yang terlibat dalam perjuangan ini. Jazakumullahu khairan wa taqabbala minkum wa minna wa ja'alana wa iyyakum min ibadihi salihin al-amilina bima alimna fi kitabillah wa hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wadfa' annal adha wal waba wal bala wal ghala wal fitana wal mihan was-su'a wal fahsya'a wal munkara ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa na'udzubika min sakhatika wa 'adzabik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat renungan Al-Quran edisi kesempatan hari ini, dan juga dalam kajian Ulumul Quran bersama Ustadz Husain Alatas, guru kita, dan juga didampingi oleh Ustadz Alfan Sunardi. Ikhwan akhwat, semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan ibroh dari pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Husain Alatas tadi dengan tema Islam dan radikalisme, Ustadz, ya. Baik, insya Allah ikhwan akhwat, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan, dan saya Rizal Haq bersama teman-teman yang bertugas di kesempatan ini undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.